17 September, persis sebulan, Presiden Prabowo mengangkat Ahmad Doviri menjadi staf khusus, penasehat khusus reformasi polisi. Persis sebulan, 17 September. 17 September dulu, 17 Oktober. Bersamaan dengan sprint yang diterbitkan oleh. Dan itu baru Pak. Dan bersamaan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo. Oke, ya. Ya, persis tadi sama semua substansi oke. Pertanyaannya adalah apakah memang Prabowo masih mau dan berani mereformasi polisi? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, karena dia mungkin mau tapi nggak berani. Mungkin berani tapi takut. Menghitung lebih. Nah, itu yang pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa? Begini. Menurut saya Kapolri 2 kali sudah memberikan tantangan ke Prabowo. 2 kali. Setelah rencana reformasi ini. Ya. Pembentukan tim reformasi oleh Kapolri yang dinyatakan dibentuk tanggal 17 September. Bersama dengan ya. Tapi diumumkan 5 hari kemudian. Oke. Di New York. Bagi kita yang ngerti birokrasi itu tidak masuk akal. Kenapa? Pelantikan Ahmad Doviri itu jam 3 sore. Masa langsung jadi tanggal 17 juga Kapolri bentuk timnya? Artinya dugaan saya ini tanggal diantidatir. Sebagai tanda ngeledek. Lu mau bentuk, gue lebih duluan bentuk. Itu. Yang paham birokrasi. Saya lama asesmen, jadi paham betul. Dan sering melakukan yang seperti itu? Enggak ya? Nah, jadi itu menurut saya ledekan bahwa lu baru berencana bikin, gue udah bikin. Iya. Ya kan? Kan jam 3 sore pelantikannya, masa langsung jadi tanggal 17 juga. Oke? Nah, dan memilih persis namanya. Itu ledekan betul. Kalau kita yang mengerti birokrasi, mengerti tata krama pemerintahan, maka mungkin judulnya kita ubah di kita. Tim penyusun masukan reformasi Polri. Maksudnya masukan ke presiden itu. Tapi bukan persis sama gitu. Ada kan? kalau dia tim transformasi ya, namanya transformasi reformasi Polri ya. Persis sama. Nah, yang kedua, yang paling menurut saya betul-betul spontan dan mungkin di hati ada pada saat ada acara Rosi di Kompas TV. Yang intinya kan begini. Ya boleh kalian semua ingin reformasi. Kalau gua nggak mau, lu ngapain? Mau apa? Kalau itu diringkas kata-kata itu. Polri hanya boleh direformasi kalau kami mau. Kan kira-kira begitu. Nah, ini kan. Nah, setelah itu Presiden Prabowo diam 1000 bahasa. Yang selalu memberikan harapan adalah Mensesnek. Sudah siap gitu kan. Tinggal diumumkan ya kan. Nah, tapi sampai sebulan persis hari ini itu tidak terbentuk. Jadi, pertanyaan saya adalah kalau dia mau tapi belum berani, apa yang akan terjadi? Oke? Artinya, nah, ada yang ketiga tadi. Enggak, yang pertama dulu. Nah. Ternyata nggak jadi dulu dong. Itu apa kalau itu? nggak jadi. Kalau nggak jadi, maka ya udahlah, terjadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Udah lupakan semua yang lain. Oke? Nah, kalau mau tapi ternyata nggak berani. Nah, kalau mau tapi tidak berani, maka kita perlu memberikan keberanian. Nah, Pak Prabowo 3 hari lagi masuk 1 tahun. Nanti dulu. Pak Prabowo itu Jenderal Kopassus. Ngapain Anda sipil memberikan keberanian kepada orang Jenderal Kopassus? Bukan, karena ini bukan perang Kopassus nih. Oh, bukan ya. Ini orang uji nyali. Oh, iya, oke. Ya. Di sini lah uji nyali diuji. Okay. Kalau mungkin tembak-tembakan, mungkin beliau jago. Nah, sehingga mungkin juga karena Pak Prabowo sudah lama sekali di politik, maka udah takut juga dari Parcok gitu. Nah, jadi ketakutan dia tuh muncul bukan sebagai jenderal tentara, tapi sebagai politisi yang takut ke Parcok. Kalau sesama partai politik jelas Parcok jauh lebih terstruktur, lebih sistematis, terorganisir gitu ya. Gitu. Iya, dan kekuatan sampai level desa ya. Dan mungkin Pak Prabowo tahu persis kekuatan Parcok itu. Sehingga ketakutan Pak Prabowo bukan sebagai takut sebagai presiden, bukan sebagai takut sebagai jenderal Kopassus, tapi saat takut sebagai ketua partai politik. Dari Parcok. Nah, ini namanya manusia merdeka. Jadi dia merdeka ngomong aja apa aja. Kita baca gejala. Okay. Kalau gejalanya seperti itu. Okay. Nah, apakah terjadi sesuatu sampai 20 Oktober?
hari Selasa, 1 tahun ya. persis 1 tahun. Ya mudah-mudahan terjadi sesuatu dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Kan begini saya bilang, kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di Jogja kan sudah menyatakan bahwa memberikan waktu kepada Presiden Prabowo 5 sampai 20 Oktober dia harus menjadi, tuntutannya kan ada berapa? 1, berantas korupsi, 2, wujudkan pemerintahan bersih, 3 adalah kembalikan aset negara, 4 adalah yang terakhir adalah reformasi penegak hukum dan polisi. Nah, yang belum jalan sama sekali malah maju mundur, poco-poco. Nah, ini poco-poco sebenarnya. Nah, poco-poco ini adalah reformasi polisi. Nah, jadi sebenarnya tanggal 17 September itu kelihatannya Pak Prabowo keluar dengan saya akan reformasi polisi. Langsung Trunojoyo, kami hanya bisa mereformasi kalau kami mau. Dan kami sudah membentuk. Mau apa kalian? Kira-kira bahasanya kan begitu gitu kan. Nah, Pak Gubernur kan di dalam itu menurut saya tuh etikanya sudah jauh sekali dari etika sebagai alat negara. Dan mungkin juga Kapolri ini lupa bahwa polisi itu lembaga negara, bukan lembaga milik polisi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi sebuah cuplikan video di mana terbongkar niat jahat Pak Luhut ini. Nah, teman-teman semua, bagaimana videonya dan bagaimana juga tanggapan-tanggapan mengenai video ini. Mari kita bahas bersama bagaimana tanggapan netizen di bawah ini. Nah, teman-teman semua, di dalam sebuah tanggapan ini dikatakan Listio Wiwi Luhut, nah, mafia jahat perampok, pecat semua rakyat itu aman. Nah, kenapa Presiden tidak berani ganti Kapolri? Nah, udah masanya diganti. Nah, kami rakyat di belakang Bapak, tegaskanlah hukum di negara Indonesia, teman-teman ya. Nah, Pak Prabowo ganti, jangan takut ada TNI rakyat di belakang Bapak. Nah, dukungan orang jujur itu banyak sekali. Nah, Listion Singgit Luhut Sri Mulyono Topian Mulyono, 6 orang ini wajib dihukum mati. Nah, pengkhianat, penindas, raja fitnah, pembunuhan, koruptor. Nah, teman-teman, harusnya diseadil-adilkan demi nama baik NKRI ini. Nah, dan jangan takut, masyarakat ada di belakang Bapak. Nah, Pak Prabowo tunjukkan taringnya, jangan mau diatur geng Solo. Nah, seharusnya Presiden Prabowo jangan takut reformasi kepolisian karena ada rakyat dan TNI di belakang Bapak. Nah, begitu juga masyarakat pasti akan membela mana yang benar. Nah, teman-teman, di mana di sini kita mengambil satu tindak. Nah, sikap mereka Pak Presiden usai SSH senja gunakan untuk kebaikan negara ini. Nah, hidup Pak Prabowo Presiden bersih. Nah, teman-teman semua, kita minta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan atau menepalkan termul benah untuk membenahi negara ini supaya kedepannya tidak terulang lagi seperti hal-hal berikut ini. Nah, tangkap Pak Prabowo yang tidak patuh kepada pemerintah, contohnya yang korupsi dan begitu juga yang memalsukan ijazahnya tersebut. Nah, Pak Presiden Prabowo bersama rakyat dan TNI kenapa harus takut dengan Kapolri dan kepada geng Solo tersebut? Nah, kalau aku jadi Prabowo, kalau udah tahu diancam, dia jual aku beli. Nah, nggak usah pakai lama, teman-teman ya. Nah, Pak Prabowo katanya macam Asia. Nah, kenapa macan Asia? Takut dengan geng-geng, biasanya cuma omong-omong, tidak berani menerkam. Nah, bravo Presiden RI Pak Prabowo Subianto, jangan gentar, lanjutkan reformasi, rakyat mendukung Bapak. Nah, teman-teman semua, masa kalah dengan Pak Purbaya, nyali Presiden jangan dongo, harusnya lebih garang lah daripada pemimpin lainnya. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat aksi terbongkarnya kasus Luhut ini, di mana diancam, dia sempat mengancam bagaimana tentang korupsinya di negara Indonesia ini. Nah, teman-teman semua, TNI Kopassus dari seluruh rakyat di ulama mahasiswa lindungi Pak Prabowo supaya
keadilan di negara ini semoga cepat terbongkar semua. Nah, makanya Presiden Prabowo sekarang sudah mau 1 tahun tidak ada perubahan. Nah, sayangnya bukan dibilang penakut, tapi memang masih dalam bawahan geng Solo. Nah, Pak Prabowo nggak berani copot Kapolri. Nah, percuma berharap sama Prabowo. Nah, copot Kapolri Listio Sigit dan PR penjabat yang mengkhianati bangsa dan negara, ganti dengan pekerja buat negara ini semakin maju. Nah, dalam hukum pidana sebagai contoh peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa. Nah, teman-teman, adalah ketentuan pasal 224 KUHP berbunyi barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau jurusan bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban. Nah, yang menurut undang-undang selaku demikian diancam ke-1 dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, kedua dalam perkara lainnya. Nah, teman-teman, di mana kita bisa melihat dengan pidana penjara paling lama 6 bulan, ketentuan pasal 224 KUHP ini pada dasarnya merupakan perintah terhadap setiap orang untuk memenuhi kewajibannya. Nah, teman-teman, sebagai saksi atau ahli juru bahasa jika diminta oleh pengadilan perumusan delik sebagai yang terdapat dalam pasal 224 ini disebut dengan delik omosi atau crime by omission. Nah, yang berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh undang-undang. Nah, perumusan delik sebagai demikian dalam hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai delik formal atau delik yang menitik beratnya yang kasus diperbuatnya. Nah, teman-teman, tenanglah. Presiden Prabowo ini pasti Indonesia ingin maju dan hukum yang salah tangkap jika perlu, jemput paksa. Nah, ambisi jadi pejabat tinggi, korupsi rakyatnya, mengadili jika tidak mau bertanggung jawab. Nah, kalau tidak direformasi dan diganti, maka kezaliman di kemudian hari akan disewena-wenakan aparat. Nah, teman-teman semua, harusnya ketua partai dan ketua DPR ikut terseret juga kasus Ijazah Mulyono. Setidaknya mereka tahu betul biodata dan profil Mulyono. Mereka waktu itu yang mengurus dan meneliti Mulyono. Nah, kalau faktanya tangkaplah, ngapain diomong-omong doang. Nah, nggak mungkin lah Pak Presiden takut sama Polri. Pertanyaannya, ada apa ini? Nah, kenapa? Ya, belum juga direvisi, sudah sangat-sangat jelas Polri sudah sangat-sangat menyakiti hati masyarakat Indonesia ini. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat video-video ini atau begitu juga banyak sekali tanggapan yang sangat kita patut apresiasi atau kita jadikan sebagai contoh. Nah, teman-teman semua, jangan lupa tetap tonton channel-channel kita, masih banyak mengenai video-video berikut ini. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita hari ini, Indonesia Maju.